Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Maresar Simatupang, salah satu dosen di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Psikologi, dengan NIDN 0104079101. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran. Materi perkuliahan yang akan saya presentasikan pada poin pengajaran ini adalah mata kuliah psikologi industri dengan sistem delivery interaction dan assessment atau sering disebut dengan DIA. Pada materi hari ini, saya akan mempresentasikan dimulai dari deskripsi mata kuliah psikologi industri, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan yang terakhir adalah rekaman video proses pengajaran. Yang pertama, dimulai dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah psikologi industri ini diberikan kepada mahasiswa teknik industri di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dengan kode MK TI 1190014. Status mata kuliah psikologi industri adalah wajib dengan bobot SKS 2. Mata kuliah psikologi industri bukan mata kuliah prasyarat dan pengampu itu saya sendiri Marisa Simatupang MPSI. Deskripsi mata kuliah psikologi industri, fokus mata kuliah ini adalah berfokus pada kajian psikologi di dalam industri yang membahas fenomena perilaku manusia dalam interaksinya dengan kegiatan industri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan perilaku manusia dan interaksi manusia dalam kegiatan industri. Topik spesifik yang dipelajari adalah ruang lingkup psikologi industri, perbedaan individu, motivasi dan kepuasan kerja, stres kerja, tim dalam organisasi, konflik kerja, yang di dalamnya termasuk gender dan juga identitas etnis, komunikasi organisasi, persepsi pengambilan keputusan, rekrutmen dan seleksi, dan yang terakhir adalah pengembangan karyawan. CPMK dalam mata kuliah ini adalah ada dua. Yang pertama, CPMK pertama mampu menjelaskan perilaku manusia dalam suatu organisasi industri. CPMK kedua mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip psikologi untuk dimanfaatkan dalam perencanaan, perbaikan, dan pemasangan sistem yang terintegrasi. Mata kuliah psikologi industri terdiri dari materi yang pertama, mahasiswa mempelajari apa saja ruang lingkup dalam psikologi industri ini. Yang kedua, akan mempelajari mengenai perbedaan individu. Perbedaan individu ini dikategorikan dari perbedaan individu yang ada di dalam industri, seperti perbedaan intelijensi, kemampuan, sikap, budaya, perilaku, dan sebagainya. Yang ketiga adalah motivasi dan kepuasan kerja, kemudian mempelajari stres kerja yang ada di dalam industri, kemudian tim dalam organisasi, konflik kerja yang di dalamnya itu termasuk dengan konflik gender dan juga konflik identitas etnis. Dan kemudian komunikasi organisasi, persepsi dan pengambilan keputusan, rekrutmen dan seleksi, dan pada pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester itu akan membahas mengenai pengembangan karyawan. Buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah dari Kasuan, Psikologi Industri dan Organisasi, Munandar, Psikologi Industri Organisasi, Marliani, Psikologi Industri Organisasi, Rifai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Siagian, Manajemen SDM, Anggraini, Sumber Daya Manusia, Komte, Work in the 21 century. Metode pembelajaran dalam mata kuliah psikologi industri ini karena memang masih dalam status COVID, maka ada dua sistem pembelajaran yang digunakan. Yang pertama adalah asinkron, yaitu menggunakan hibrid, di mana saat daring mahasiswa akan mengadakan pertemuan menggunakan Zoom meeting, dan absensi mahasiswa akan dicek secara berskala dengan
Buana Online Course atau BOC UBP Karawang. Di dalam di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Buana Online Course ini sebelum pandemi COVID juga sebenarnya sudah ada. Dengan adanya pandemi COVID ini, para dosen pada akhirnya akan memfokuskan untuk menggunakan BOC ini secara wajib. Kemudian sistem belajar secara luring itu sesuai dengan SOP yang ada di UBP Karawang berdasarkan peraturan dari Satgas COVID yang ada di Karawang tersendiri. Di mana ketika dilakukan secara luring, maka untuk kuantitas mahasiswa yang masuk dalam satu ruangan itu dibatasi. Kemudian dengan metode pembelajaran asinkron itu kuliah menggunakan video pembelajaran di mana dosen itu membuat video pembelajaran kemudian menseringkan kepada mahasiswa dengan link yang sudah diberikan oleh dosen. Kemudian ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Bobot penilaian dalam materi ini adalah dalam perkuliahan ini ketentuan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ketentuannya yang pertama, kehadiran itu dinilai sebanyak 15%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 35%. Rekaman pengajaran akan saya sampaikan seperti setelah dari presentasi hari ini, rekaman pengajaran saya akan saya gunakan dengan menggunakan luring, di mana saat saya mengajar, ini diikuti oleh 10 orang mahasiswa yang saya pilih, yang terpilih untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan peraturan yang ada di UBP Karawang bahwa mahasiswa yang ikut perkuliahan itu harus dengan ketentuan seperti sudah vaksin minimal 2 kali, kemudian memiliki surat rekomendasi dari orang tua dan bersedia untuk datang ke kampus. Demikian presentasi dari saya, untuk videonya setelah video. Terima kasih. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar hari ini? Baik ya, baik teman-teman semua. Ini pertemuan ke-13 kita akan membahas satu topik yang sangat dinanti-nantikan oleh mahasiswa. Karena biasanya di dalam perkuliahan itu khususnya mahasiswa-mahasiswa pengen tahu banget nih bagaimana sistem dari rekrutmen dan seleksi. Apakah teman-teman pernah melihat nggak di dalam satu website ada yang namanya dibutuhkan segera atau dicari segera? Pernah nggak kalian bertemu dengan itu? Pernah ya, pernah baca ya? Atau mungkin di koran kalian membutuhkan, segera dibutuhkan, urgent dan sebagainya. Nah itu adalah masuk ke dalam tahap rekrutmen dan seleksi. Nah di pertemuan 13 ini target mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses rekrutmen dan seleksi. Sekali lagi saya tekankan bahwa pertemuan ke-13 ini targetnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses rekrutmen dan seleksi. Seperti apa rekrutmen? Rekrutmen itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memikat tenaga kerja yang potensial atau sesuai dengan kualifikasi. Nah, perlu diingat bahwa dalam proses rekrutmen dan seleksi ini sering kembali nih mahasiswa. Seleksi dulu baru rekrutmen. Ini terbalik ya. Rekrutmen dulu baru seleksi. Nah, ketika teman-teman melihat di media sosial atau di hal-hal yang berbau misalnya di link ID atau misalnya yang berbau dengan website itu yang urgent dibutuhkan atau kamu membutuhkan segera, itu masuk dengan proses rekrutmen, bukan seleksi. Itu rekrutmen ya, untuk meng-hire semua kandidat-kandidat yang menurut Anda sesuai dengan kualifikasi. Maka di dalam rekrutmen itu biasanya menjelaskan usia, pendidikan, pengalaman kerja, fresh graduate atau memiliki pengalaman kerja minimal setahun. Atau bahkan tinggi badan juga ada. Misalnya perbankan atau di banking itu biasanya membutuhkan berat badan yang sesuai dengan tinggi badan. Itu masuk kategori semuanya adalah untuk proses rekrutmen. Ketika Anda membaca itu, Anda sesuai dengan kualifikasi Anda, misalnya tinggi badan 100, minimal laki-laki 165 dengan berat badan 60.
Anda mengetahui bahwa tinggi badan Anda seperti itu, berat badan Anda, maka Anda bisa untuk masuk ke tahap selanjutnya. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya yang dibutuhkan adalah sarjana tapi Anda lulusan SMA, artinya Anda nggak sesuai dengan kualifikasi. Itu proses rekrutmen. Paham sampai di sini? Kemudian, bagaimana proses rekrutmen? Yang pertama adalah perlu dilihat bahwa ada penetapan jabatan yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, tidak segampang yang kita pikirkan karena membutuhkan kos yang besar. Maka saya sebagai rekruter di dalam sebuah perusahaan ada HR paling besar, kemudian ada nanti bawahannya lagi, salah satunya itu adalah rekruter. Itu saya kan masuk dulu ke pihak manajemen. Saya akan menyampaikan ke pihak manajemen bahwa di sini membutuhkan posisi untuk lowongan misalnya marketing, karena kita membutuhkan marketing atau quality control atau sebagainya. Nah, dengan penetapan jabatan yang membutuhkan tenaga kerja, kita akan mendapatkan data uraian jabatan. Misalnya kita buat satu, contohnya adalah saya membutuhkan marketing di dalam sebuah perusahaan saya, atau saya membutuhkan akuntan di dalam sebuah perusahaan saya. Maka rekan-rekan semua di bagian rekruter harus tahu uraian jabatan untuk akuntan itu apa. Misalnya untuk pengelolaan pajak, kemudian untuk melaporkan PPh harian, membuat jurnal dan sebagainya. Itu untuk uraian jabatan. Kemudian spesifikasi jabatannya apa? Akuntan ini juga banyak. Ada yang memang dia khusus untuk pajak, ada yang lain lagi. Gitu. Sama seperti HR itu bukan semuanya. Jadi itu ada yang untuk penggajian, ada yang untuk melihat disiplin kerjanya, ada juga yang melihat untuk pengembangan dan pelatihan karyawan, bahkan ada juga untuk hal-hal yang lain di luar dari mungkin berbau dengan karyawan itu sendiri. Maka Anda harus tahu uraian jabatan apa yang akan Anda terima, kemudian spesifikasi jabatannya seperti apa, kemudian standar penampilan jabatan itu akan seperti apa. Misalnya tadi itu adalah bahwa Anda mau membutuhkan akuntan tadi. Apakah Anda membutuhkan yang disiplin, bekerja keras, siap di bawah tekanan, atau hal yang lain? Makanya kalau Anda lihat di rekrutmen itu, di koran-koran dan atau di website itu, selalu paling bawah itu adalah siap bekerja di bawah tekanan. Karena standar penampilan jabatannya itu paling dibutuhkan di akhir itu adalah harus bersedia. Kalau yang manja misalnya dia nggak mau, maka ketika ada tekanan dia siap untuk bermotivasi. Nah, untuk setelah udah dapat desainnya itu, range jabatannya, spesifikasi jabatan, standar penampilan jabatan, kemudian Anda bisa mencari terlebih dahulu di tenaga kerja internal. Misalnya di dalam perusahaan itu ada namanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah outsourcingnya. Jadi misalnya Angkasa Pura itu punya anak perusahaan dan sistemnya adalah kontrak. Ketika Anda mau melakukan satu rekrutmen, lihat dulu di pihak ketiga ini apakah ada kandidat yang sesuai dengan kualifikasi 1 dan 2 tadi. Kalau misalnya tidak ada yang memenuhi, maka Anda masuk ke poin keempat, yaitu mencari tenaga kerja yang eksternal di luar dari pihak ketiga dan dari perusahaan. Maka Anda buat brosur, Anda sebar di media sosial atau melalui koran atau melalui rekan-rekan Anda. Misalnya dari sini, saya kenal Anda, coba deh ganti kamu sebarin ke teman-teman kamu bahwa saya sedang membutuhkan, perusahaan kami sedang membutuhkan karyawan untuk posisi ini. Siapa tahu itu adalah bagian dari gitu ya. Jadi prosesnya rekrutmen itu seperti itu, jadi nggak gampang. Jadi kalau misalnya nanti masuk, aduh kok lama nih, saya dipanggil kok lama nih sebagainya gitu ya. Itu tergantung dari rekruternya. Bahkan ketika ini disebar, itu bisa waktunya ada yang 1 bulan untuk mencari kandidat sebanyak-banyaknya. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, dan ada juga yang 1 hari. Tergantung kebutuhan dari perusahaan. Kalau misalnya kandidat tersebut adalah urgent, maka itu bisa cepat kalau ketemu dengan kandidat yang kualifikasinya bagus. Nah, kemudian kita masuk ke seleksi. Nah, masuk ke seleksi ini data sudah terkumpul semua. Misalnya ini dikumpulkan pada 30 Agustus. Anda buka dari 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus, 30 Agustus, kemudian Anda closing, maka masuk ke tahap seleksi. Itu tahapannya. Nah, seleksi itu apa? Seleksi itu adalah lanjutan aktivitas
aktivitas dari proses rekrutmen yang bertujuan untuk memperoleh karyawan yang paling tepat dengan kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan ditarik ke dalam perusahaan tersebut. Di sini Anda sudah mulai membaca CV-nya, Anda sudah mulai mungkin ya kalau Anda bagi ininya di CV dia buat media sosialnya, Anda sudah mulai cek media sosialnya, apakah dia pernah melakukan kekerasan seksual, atau mungkin Anda buat namanya di Google, karena jejak digital itu nggak bisa hilang ya. Misalnya nih nama Kanti, terus saya buat itu Kanti di Google, ternyata ada di koran itu Kanti pernah mencuri misalnya. Nah maka saya kan, oh ini kayaknya udah langsung saya kasih pelabelan warna merah, artinya ini perlu diwaspadai, karena bisa jadi ini mencuri bahan-bahan yang ada di perusahaan saya. Nah proses seleksi itu dimulai dari dokumen kuliah, lihat ijazahnya. Tadi kan di saat rekrutmen itu Anda sudah melakukan ijazah minimal S1 psikologi. Ternyata di ijazahnya itu dia sarjana ekonomi. Maka Anda mulai men-screening ijazahnya itu sesuai atau tidak. Misalnya Anda membutuhkan untuk rekruter yang Anda butuhkan itu adalah sarjana psikologi atau sarjana teknik industri. Ternyata yang mendaftar itu adalah sarjana komunikasi atau sarjana ekonomi. Maka Anda membuang itu semua karena tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian sertifikat kompetensi. Apakah dia pernah menjadi misalnya mengikuti pelatihan yang berbau kompetensi dari BNXP atau dari di luar dari BNXP yang diakui secara nasional, misalnya kompetensinya adalah perekrutan karyawan, atau dia punya kompetensi public speaking, maka Anda cek. Kemudian lihat CV-nya, selama ini dia bekerja di mana? Misalnya dia pernah bekerja di IBP Karawang, pernah kerja di Indomaret, pernah kerja di mana? Terstandar. Cek CV-nya. Makanya banyak orang mempercantik CV dulu. Karena kenapa? Tahap proses seleksi pertama itu ada dari dokumen. Semakin bagus dokumen Anda, semakin bagus CV Anda, semakin luas CV Anda, semakin tertarik orang untuk baca CV Anda, maka rekruter itu akan semakin tertarik untuk memanggil Anda. Ya itu perlu diingat. Nah kemudian ketika Anda sudah mendapatkan misalnya dari 5.000 pendaftar untuk rekruter tadi, ternyata Anda screening, terbuang itu 2.000, maka ada 2.000 lagi. Yang Anda panggil untuk tahap selanjutnya yang 2.000 tadi adalah untuk tes seleksi. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan tes kinerja. Tes kinerja ini bisa dilakukan dengan FGD namanya, Focus Group Discussion. Jadi misalnya Anda di sini itu saya kumpulkan, saya kasih satu kasus, bagaimana Anda menyelesaikan kasus ini? Yang saya lihat adalah bukan yang paling banyak berbicara, tapi yang paling bisa melaksanakan atau memberikan solusi dari kasus yang ada. Ada orang tipe-tipenya adalah dia dari segi komunikasi mungkin oke, tapi tidak bisa memberikan solusi. Yang saya butuhkan di FGD itu adalah apakah Anda bisa menyelesaikan kasusnya atau tidak? Karena yang saya berikan adalah kasus konflik, bisa nggak Anda berfokus pada solusi untuk menyelesaikan konflik tadi? Kemudian ada kemampuan fisik. Ini tadi itu kemampuan fisik itu misalnya kayak olahraga, kalau misalnya di kepolisian ada tes-tes yang berenang, berlari, push up atau sebagainya itu ada. Kemudian ada psikotes, yaitu di kognitif dan kepribadian. Biasanya memang untuk kepribadian itu bisa menggunakan MBTI, kognitif itu bisa menggunakan IST. Tapi perlu diingat, tidak semua perusahaan menggunakan alat tes yang sudah baku. MBTI, IST itu adalah alat tes yang sudah baku. Tapi ada beberapa perusahaan, misalnya Bank Indonesia, mereka membuat alat tesnya sendiri. Kenapa? Karena untuk alat tes psikologi yang berbau MBTI dan juga hal-hal yang sudah kamu nanti akan dipelajari, misalnya, itu udah bocor. Kamu cek aja nanti di YouTube itu udah muncul trik pengerjaan MBTI, trik harus menggambar pohon, trik menggambar manusia. Itu udah ada, udah banyak sekali. Maka banyak perusahaan-perusahaan yang sedikit bonafit atau yang sudah bonafit itu mereka membuat alat ukur tersendiri. Sehingga ketika Anda masuk untuk seleksi kognitif dan kepribadian, Anda terkejut. Karena kenapa? Alat tes mereka baru. Dan itu tidak diperjualbelikan, hanya untuk internal mereka saja.
karena dibangun berdasarkan budaya kerja mereka di dalam. Ya, tapi kalau misalnya Anda masuk ke perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan alat tes yang baru, mungkin Anda senang. Karena kenapa? Ya, karena Anda sudah mempelajari, sudah bisa mengasah kemampuan Anda dan sebagainya. Itu untuk psikotes. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini adalah bisa di tahap akhir dan juga bisa di tahap awal. Tergantung dari rekruternya, tergantung dari metode dari si perusahaan tersebut. Nah, di wawancara ini biasanya adalah ketika dari psikotes dia nggak memenuhi, maka dia masuk ke wawancara ini lagi. Gunanya apa? Untuk menghindari yang error tadi. Misalnya nih kamu sudah biasa mengerjakan alat tes yang sudah baru. Terus saya lihat nih, kognitif kamu bagus nih IQ-nya, kepribadian kamu, wah sesuai dengan yang saya butuhkan nih. Tapi saya penasaran, apakah sebenarnya kamu seperti itu atau kamu sudah terbiasa mengerjakan alat tesnya? Maka saya akan mengundang kamu untuk wawancara. Ketika saya kamu undang wawancara, ternyata kamu nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Wah, ini ada errornya nih di dalam, ada biasnya nih. Bisa aja Anda itu kan sudah terbiasa, tapi ketika masuk ke wawancara Anda nggak terbiasa. Maka di sana Anda mungkin nggak lulus. Makanya banyak yang bertanya, Pak Ihsan, kenapa ya Pak saya di wawancara kok gagal? Mungkin di situ Anda nggak bisa mengetahui diri Anda siapa, tapi dari alat tes psikotesnya Anda terlihat seperti orang yang sudah mengetahui diri Anda. Tapi ketika saya tanya, coba jelasin kelebihan Anda dan kekurangan Anda nggak tahu. Maka perlu dipertanyakan sebenarnya apakah Anda yang mengerjakan psikotes itu atau Anda belajar untuk mengerjakan psikotes yang bukan diri Anda. Oke, itu mungkin sesi untuk rekrutmen dan seleksi. Ada yang mau dipertanyakan silakan. Oke, silakan jalan. Izin bertanya Pak, biasanya kan di rekrutmen itu ada kayak kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, biasanya maksimal minimal umur kan, ada fresh graduate, minimal pengalaman 1 tahun. Nah, biasanya rekruter itu nggak perlu tanya fresh graduate atau minimal 1 tahun atau dan misalnya kalau fresh graduate itu belum pengalaman. Nah, tapi di kualifikasi itu tuh tidak ada penjelasan atau jadi rekruter memilih gimana? Tergantung ya. Misalnya kalau di dalam kita lihat dulu nih di rekrutmennya itu misalnya dia butuh itu minimal pengalaman 1 tahun atau dia buat dan atau terbuka atau misalnya terbuka untuk fresh graduate misalnya. Itu dipanggil dulu dari kedua. Secara seleksi, secara rekrutmen Anda terpanggil. Tapi yang kita lihat nanti adalah di posisi seleksi. Di dokumen mungkin ada ini lolos. Misalnya nih, mereka sama-sama dari sarjana psikologi atau dari sarjana teknik industri. Di dokumen mereka oke. Tapi yang mau dilihat itu nanti di tes seleksi. Misalnya yang pertama kita masuk seleksi kinerja. Yang 1 tahun mungkin dia bekerja 1 tahun, tapi dia nggak mengerti kerjaan dia selama 1 tahun itu apa. Nah yang fresh graduate dikasih 1 kasus tapi dia bisa mengerjakan kasus itu. Maka saya sebagai rekruter, saya memilih yang fresh graduate dong. Berarti dia selama di perusahaan 1 tahun dari gunanya. Jadi di dokumen mungkin ada sama-sama lulus, tapi untuk kali ini kan tes seleksi itu bukan hanya di dokumen ya, tapi masih ada tahap-tahap yang lain, akan dilihat. Kemudian mungkin gini, ketika di psikotes kognitif yang 1 tahun itu nggak terlalu tinggi, tapi yang fresh graduate mungkin lebih oke. Dari segi kepribadian juga mungkin lebih oke. Jadi untuk kepribadian ini, untuk informasi tambahan, saya ini membutuhkan marketing. Kepribadian yang saya butuhkan itu biasanya ya salah satunya itu yang ekstrovert. Maka kalau ada marketing, kemudian nanti tes kepribadian, Anda mungkin lebih introvert, mungkin secara kognitif Anda bisa. Tapi yang saya butuhkan itu kepribadian lebih ceria, lebih humoris, karena targetnya kan untuk meng-hire klien ya. Kalau misalnya itu nggak ditemukan bagi Anda yang IQ-nya mungkin 120 atau 110, tapi Anda lebih introvert, Anda mungkin saya tolak dulu. Atau saya cari posisi yang lain yang sesuai dengan kepribadian Anda. Misalnya ini yang berdua punya kepribadian berbeda, ini yang ekstrovert, ini introvert. Tapi kamu merasa selama kuliah kamu lebih pintar dari dia.
tapi yang dipanggil adalah dia misalnya, karena dia lagi brainstorm. Terus kamu bilang, wah ini ada penipuan, ada ini, ada memang dalam dan sebagainya. Enggak, bisa aja karena kepribadian. Karena kepribadian itu menyesuaikan dengan yang lagi tadi ya, spesifikasi untuk jabatannya seperti apa. Kalau marketing, saya lebih butuhkan yang extrovert daripada yang introvert. Maka dia yang dulu. Nah itu ya, jadi terbuka untuk mendengar satu tahun dan juga fresh graduate itu secara dokumen mungkin bisa lolos, tapi secara seleksi selanjutnya masih dipertanyakan. Maka tanggung jawab kamu kalau kamu punya pengalaman di masa tahun adalah pahami pekerjaan yang kamu lakukan itu apa, job desk-nya apa pencapaian paling tinggi selama Anda bekerja 1 tahun. Kemudian apa kegagalan yang pernah Anda lakukan selama Anda bekerja, kemudian bagaimana Anda mengatasi kegagalan ini. Biasanya pertanyaan seperti itu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita masuk ke kuis ya. Yang pertama, apa perbedaan rekrutmen dan seleksi? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Rekrutmen itu apa, seleksi itu apa? Bisa menggunakan bahasa Anda, nggak perlu dari slide saya. Ayo silakan jalan. Kalau rekrutmen itu tujuan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berpotensial untuk bekerja dengan perusahaan. Kalau seleksi itu proses selanjutnya dari rekrutmen, di mana lebih lagi kita mencari pekerjaan ini. Oke, itu penjelasannya ya. Oke. Ada yang lain? Ada orang lagi mungkin? Apa beliau kami silakan? Kalau misalkan rekrutmen itu lebih ke identifikasi dan meningkatkan ada faktor lebih banyak, kayak nama banyak-banyaknya. Sedangkan kalau seleksinya itu untuk memperoleh tenaga kerja yang paling efektif dan efisien dari rekrutmen yang pernah didapatkan. Oke. Pertanyaan kedua, terima kasih ya untuk kalian berdua. Pertanyaan kedua, bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi? Ada yang tahu? Prosesnya tadi gimana? Rekrutmen dulu, siapa yang tahu prosesnya? Apa yang harus diidentifikasi dulu terlebih dahulu? Ya silakan Nak. Yang pertama itu penetapan jabatan, yang kedua mengambil data uraian jabatan, spesifikasi jabatan dan standar penambahan jabatan. Oke. Yang ketiga mencari data sumber. Data sumber ada yang internal maupun eksternal. Yang internal itu contohnya seperti dari karyawan itu yang ada atau karyawan sebelumnya. Yang eksternal contohnya iklan cetak, iklan internet, situs karir atau agen tenaga kerja. Oke. Kalau untuk seleksi? Untuk seleksi yang pertama berseleksi menseleksi dokumen seperti ijazah, sertifikat, kompetensi atau CV, dan yang selanjutnya berseleksi seperti tes kemampuan fisik, psikotes, wawancara, dan NC atau mitigasi sikap. Oke, mitigasi sikap. Baik, pertanyaan ketiga, siapa yang berhak melakukan rekrutmen dan seleksi? Silakan. HR atau pihak perusahaan. Oke, HR atau pihak perusahaan, perusahaan di sini manajemennya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menjawab. Baik, kesimpulan dari perkuliahan kali ini adalah proses rekrutmen dan seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang di dalam perusahaan, maka teknis dan prosedurnya pelaksanaan sesuai dengan SOP pada perusahaan tersebut. Diingat ya, sesuai dengan SOP pada perusahaan tersebut. Jadi kita nggak boleh menyamakan SOP perusahaan A dan perusahaan B, atau SOP misalnya di perusahaan yang berbau retail dengan banking misalnya, itu berbeda SOP. Menjadi bagian rekrutmen dan seleksi harus mengerti proses dan kebutuhan yang ada sehingga mampu membutuhkan mendapatkan kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ingat ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan sesuai dengan kebutuhan Anda, tapi kebutuhan perusahaan. Tugas Anda minggu depan adalah pertama itu silakan membuat proses perekrutan dan seleksi untuk posisi marketing startup. Karena akhir-akhir ini lagi booming ya mengenai startup. Misalnya seperti Gojek, kemudian Grab, Shopee, dan sebagainya. Kira-kira nih, bagaimana Anda membuat proses rekrutmen dan seleksi untuk marketing startup tadi? Kualifikasinya seperti apa? Apakah misalnya Anda membutuhkan S1 komunikasi atau S1 komunikasi PR, public relation, atau apa? Oke, selamat mengulang kembali materi hari ini dan sampai bertemu dengan topik pengembangan karyawan untuk minggu depan. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.